Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semansa di mana saja berada, menyenangkan ketika kita melihat orang yang kita bantu tersenyum bahagia dan kemudian mengucapkan terima kasih. Akhirnya yang memberi bantuan pun ikut tersenyum dan secara lahir juga terlihat ikhlas. Nah, bagaimana kalau si peminta bantuan ini besoknya meminta bantuan lagi padanya? Kemudian esoknya seperti itu dan terus seperti itu. Rekan semansa, kita mungkin sering melihat teman, saudara, tetangga yang meminta bantuan kepada orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Seperti ada yang kurang ketika bantuan itu tidak kunjung datang atau tidak ada yang memenuhi. Akhirnya kita yang tidak dimintai bantuan sedikit-sedikit mencoba membantu. Apabila ingat sabda Rasulullah SAW, barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari orang muslim, maka Allah membalasnya dengan menghilangkan daripadanya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun bagaimanakah jika orang tersebut terus-menerus meminta bantuan kepada kita atau kepada orang-orang sekitarnya? Alhasil, setiap ia memanggil seseorang sudah dapat diperkirakan ia akan merepotkan orang tersebut, kalau tidak bisa atau dengan kata lain disebut menyusahkan. Rekan semansa, seorang muslim yang beriman disyariatkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun tidak berarti setiap saat kita boleh terus-menerus meminta bantuan kepada orang lain. Karena di samping diperintahkan untuk saling tolong-menolong, kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kuat. Kita dapat melihat contoh salah satu sahabat dari kalangan muhajirin, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika baru saja hijrah ke Madinah, ia tidak membawa harta kekayaan yang ada di Mekah. Ia kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu. Ditawari begitu banyak kenikmatan, diantaranya istri, harta, dan kebun. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolak semua itu dan memilih untuk berusaha sendiri dan mengembangkan usahanya sendiri lewat jual beli di pasar. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sepulang dari pasar itu, ia sudah dapat membawa pulang sebiji emas. Yang perlu diingat adalah ketika kita mendapat kebaikan dari orang lain dan mendapat bantuan itu sama saja dengan mendapat kebaikan dari orang lain, maka kita juga diperintahkan untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik lagi. Kalaupun tidak dapat membalasnya, maka kita dapat mendoakan kebaikan orang tersebut. Ada dua syarat utama rekan semansa dalam Islam ketika kita meminta tolong kepada manusia. Yang pertama, yang dimintai bantuan memiliki kemampuan. Kemampuan di sini adalah kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan memiliki banyak kekurangan. Hanya Allah lah yang Maha Kuasa untuk mengabulkan semua permintaan hamba-Nya. Dan berarti di sini bukan berupa materi saja. Bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran. Yang kedua, hadir atau berstatus ada. Maksudnya di sini adalah orang tersebut ada di hadapan kita sehingga dapat melaksanakannya. Atau bisa juga ketika kita menggunakan sarana komunikasi yang mengatasi masalah jarak. Lain lagi kalau kita meminta tolong kepada yang sudah meninggal, misalnya dengan mbah apa, dengan apa, dan lain sebagainya. Padahal keduanya telah meninggal atau berada di tempat jauh, sementara tidak ada komunikasi langsung dengan mereka. Dengan kalimat ini kita sudah melakukan dosa yang sangat besar yang dapat mengeluarkan kita dari ajaran Islam. Karena dosa itu statusnya berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Rekan semansa, di samping syarat utama tadi, ada beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan ketika kita meminta bantuan kepada orang lain untuk menjaga hubungan baik kita dengan saudara muslim lainnya. Apakah kita akan menyita banyak waktunya atau tidak? Kalau iya, akan lebih baik kita berusaha sendiri. Atau kalau perlu membalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Karena waktu merupakan harta yang tidak dapat dikembalikan kepada seseorang.
dan setiap orang diperintahkan untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dilihat lagi dengan kondisinya. Bagaimana keadaan orang yang diminta bantuan? Apakah lebih sibuk dari kita? Kalau seperti keadaan seperti ini, maka kita perlu mencari orang lain, atau lebih baik lagi berusaha sendiri. Apalagi jika ternyata orang tersebut sedang sakit atau terkena musibah, maka menjadi giliran kita untuk memberi bantuan kepadanya. Rekan semansa di mana saja berada, meminta bantuan sekali-kali memang masih membuat orang yang dimintai bantuan tersenyum atau melakukannya dengan senang hati. Akan tetapi kalau berlangsung terus-menerus setiap hari atau bahkan menjadi rutinitas si pemberi bantuan, ini mesti dihindari. Hal ini bisa menyebabkan sesuatu yang menjadi ladang kebaikan bagi si pemberi bantuan malah menjadi sebuah kezoliman untuknya. Jadi berbanding terbalik, sudah dimintai bantuan, dizolimi pula. Karena siapa yang senang kalau keadaan seperti ini? Padahal seorang muslim dilarang untuk menzolimi, menganiaya saudaranya. Kemudian rekan semansa, inilah yang perlu diperbesar dan dilatih dari diri kita. Ketika kita memperbesar rasa empati kita, maka kita dapat memperkirakan bagaimana jika kita dalam posisi yang dimintai bantuan. Kalau kemudian kita atau Anda membela diri, paling berkata, ya kalau bisa, aku lakukan. Kalimat seperti ini sebenarnya telah menunjukkan rasa empati yang kurang. Masalahnya, kalau kita yang terus meminta tolong, bagaimana kita bisa berempati? Tolong-menolong merupakan kata yang menunjukkan adanya dua orang yang melakukan pekerjaan saling menolong. Jadi jangan menjadikan ayat atau hadis tentang berbuat kebaikan sebagai pembenaran bagi kita untuk terus-menerus membuat beban bagi orang lain dengan mengatakan, misalnya, kamu akan bertambah pahalanya. Bagaimana jadinya kalau tidak ada yang ingin dekat-dekat dengan kita karena takut akan terus-menerus dimintai tolong oleh kita? Kalau sudah begitu, siapa yang merugi? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.